motivasi melayani. Bapak Ibu, apa sih motivasi kita melayani? Apa motivasi Anda dan saya melayani? Apa motivasi melayani? Saya akan memberikan beberapa catatan singkat saja. Satu, motivasi kita melayani itu hanyalah mengasihi Tuhan. Dasar teologisnya Yohanes 3 ayat 16. Mengasihi Bapa, Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Yang kedua, motivasi melayani adalah karena kita sudah dibayar lunas. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibayar lunas, oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang ketiga, motivasi melayani kita adalah mengucap syukur. Yang paling utama mengucap syukur. Itulah dari bertabur ini 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Ketika Anda melayani harus titik keluarnya dari mengucap syukur. Bahwa Anda dan saya diselamatkan. Tanpa mengucap syukur nanti kabur motivasi pelayanan. Nanti akan masuk di Yohanes 13. Kaburnya itu adalah ketika para murid, Matius 10 ayat 1, ketika Yesus memilih para murid, mereka semua pada awalnya dipanggil. Tetapi tidak semua terpilih. Mereka dipanggil untuk mengikut Yesus, tetapi tidak semua terpilih. Kenapa? Karena kita semua tahu ada dua orang di situ, yaitu Simon Petrus dan Yudas. Motivasi melayani itu hanya karena mengasihi Tuhan. Kalau Yudas itu mengasihi, motivasi melayani dia hanya karena Yesus dikenal sebagai guru saja, rabi, bukan sebagai Tuhan. Motivasi melayani Yudas, Bapak Ibu tahu ya, bahwa dia cinta uang. Jadi dijauhkanlah karakter Yudas di jemaat kita. Orang kalau motivasi melayani dengan uang, dia mewarisi karakter si Yudas itu. Motivasi melayani yang paling utama adalah mengasihi Tuhan dengan itu, hati, jiwa, dan akal budi. Kemudian keluar dari mengucap syukur itu, maka kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Kolose 3 ayat 23. Mengasihi Tuhan, melakukan seperti untuk Tuhan yang tadi Bapak Pendeta Abraham katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Boleh saya ingat kata asli, syamar. Artinya itu dia memelihara, merawat, juga menjaga. Itu tugas yang tadi Bapak Pendeta katakan. Nah, motivasi kita melayani itu harus ada sifat itu. Dan yang paling utama, di dalam melayani itu Anda dan saya harus memakai atau layak taruh karakter Yesus dalam diri kita. Dasar teologis Yohanes 13. Yesus menyatakan kasih. Istilah saya, pengosongan diri. Filipi 2 ayat 5-7 selalu saya ulang itu, kenosis. Tanpa Anda dan saya mengosongkan diri atau penyangkalan diri, Anda tidak layak melayani Tuhan. Tanpa perasaan dan pikiran Yesus, Anda tidak layak untuk memelihara, menjaga, atau menyelamatkan para domba. Itu yang tadi kata syamar itu. Mari Bapak Ibu berikanlah dirimu. Ingat, tugas penggembalaan tidak mudah. Yeskiel 34 ayat 16 itu katakan, gembala itu dia mencari yang hilang. Dia membalut yang luka. Dia mencari dan bawa pulang. Nah, kalau gembala itu malas dan duduk diam, itu bukan gembala. Nanti dombanya diambil oleh serigala yang jahat. Motivasi melayani dan motivasi menjadi pengikut Kristus itu harus keluar dari mengucap syukur.
Kalau Anda dan saya melayani dengan mengucap syukur, damai di bumi. Tidak ada orang ribut di gereja, nggak ada pleno banting meja atau banting kursi, banting kaki. Kan begitu. Karena motivasi melayani adalah mengucap syukur. Sidang pleno itu juga ibadah. Ibadah itu bahasa asli aboda. Aboda itu artinya sujud menyembah. Masa pleno ribut-ribut? Itu kan aboda, itu kan ibadah. Masa para gembala ribut? Berarti dia bukan gembala yang baik dong. Gembala yang baik itu Yesus bilang belajarlah seperti aku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah ini dua ciri, kalau tidak ada pada para gembala berarti Anda bukan gembala yang baik. Dua ciri ini, lemah lembut dan rendah hati. Itu yang teologi kenosis. Tanpa penyangkalan diri Anda tidak layak menjadi gembala. Karena gembala agung saja mengosongkan diri, taat sampai mati. Jadi kalau gembala dia ongkang kaki, dia mau jadi bos di gereja, sorry itu bukan gembala, itu dia bos. Bos di luar gereja. Di gereja itu gembala. Gembala itu adalah dibawa dari gembala agung, Yesus Kristus. Itu motivasi melayani Bapak Ibu.